Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Live Update bersama saya Iluh Devisania. Tribuners, kabar longsor, bencana longsor terjadi di Tompo Ladang, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 25 Januari 2024 ini hari. Dari video yang beredar, nampak material longsor menutupi seluruh badan jalan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Rekan Nurul dari Maros. Selamat siang Rekan Nurul. Selamat siang, Tribuners. Baik, Rekan Nurul dapat disampaikan kepada Tribuners terkait terjadinya longsor di Tompo Ladang, Kecamatan Melawa, Kabupaten Maros. Apa yang hingga hari ini update informasi yang didapatkan? Ya, baik, Tribuners dapat saya sampaikan tanah longsor terjadi di Desa Tompoladang, Kecamatan Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 25 Januari 2024 ini kemarin Tribuners. Hari ini Tribuners. Dari video yang beredar nampak material longsor yang terdiri dari bebatuan dan juga tanah liat ini menutupi seluruh badan jalan. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penutupan jalan di area tersebut agar kendaraan dari arah Kabupaten Maros maupun Kabupaten Bone ini tidak melintas Tribuners. Diketahui bahwa untuk lokasi longsor ini tidak ada pemukiman warga, hanya ada hutan, sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dan pada saat kejadian tersebut Tribuners, tidak ada juga pengendara yang tengah melintas. Dan hingga saat ini proses evakuasi material longsor masih terus dilakukan oleh pihak terkait. Baik, untuk arus lalu lintas dari Kabupaten Maros menuju ke Bone dan juga sebaliknya, apakah mengalami tersendat begitu ataupun ada jalan alternatif lain yang disiapkan dari pihak-pihak kepolisian mungkin? Ya, baik Tribuners, sehingga saat ini kendaraan baik dari arah Maros maupun dari arah Bone belum bisa melintas Tribuners karena jalan memang masih ditutup terkait dengan evakuasi material longsor yang dilakukan oleh pihak terkait Tribuners. Dan hingga saat ini kemacetan panjang masih terus terjadi baik dari dari arah Maros maupun dari arah Bone. Dan oleh karena itu pihak kepolisian khususnya Kapolsek Malawa menghimbau kepada pengendara untuk memutar balik kendaraan mereka untuk mengambil jalur Hulu 2 yang ada di Kabupaten Baru Tribuners. Sementara itu masih ada banyak sekali masyarakat yang memilih untuk bertahan dan menunggu proses evakuasi selesai lantaran tujuan mereka itu sudah dekat seperti itu Tribuners. Dan untuk jika kita memutar balik ke jalur Hulu 2 itu jaraknya cukup jauh dibandingkan jalur Bone Maros ini Tribuners. Baik, dalam proses evakuasi Rekan Nurul, apakah juga dibantu oleh masyarakat atau ada alat berat mungkin yang diturunkan? Ya, perlu diketahui Tribuners bahwa proses evakuasi ini sudah berlangsung sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah tadi pagi. Dan riskan sekali Tribuners terhadap adanya longsor susulan yang terjadi seperti pada pagi hari tadi, di mana memang sudah sempat dibersihkan oleh pihak kepolisian dan juga aparat terkait, namun material longsor kembali terjatuh pada pagi hari. Baik, mengingat kondisi cuaca, Rekan Nurul masih akan terjadi musim hujan misalnya. Apakah jalur ini juga akan diantisipasi untuk adanya longsor susulan misalnya karena dianggap jalur ini merupakan jalur yang memang cukup labil begitu, Rekan Nurul? Ya, bisa diulangi kembali pertanyaannya, Ibu? Baik, mengingat cuaca yang masih memungkinkan atau berpotensi untuk turun hujan kembali dan kemudian kondisi di lokasi memang merupakan kondisi yang labil atau rawan terjadinya tanah longsor, mungkin apakah dari pihak kepolisian juga berjaga-jaga untuk adanya longsor susulan atau seperti apa? Ya, baik Tribuners, perlu diketahui bahwa jalur Maros Bone ini memang cukup terjal Tribuners, dan di sisi kiri kanannya itu kebanyakan hutan dan memang sangat riskan terjadi tanah longsor. Bahkan pada tahun lalu juga sempat terjadi tanah longsor di Kecamatan Cenrana yang juga masih
bagian dari Jalan Poros Maros Bone ini Tribunars. Makanya pihak kepolisian menghimbau agar ketika hujan turun, masyarakat yang berkendara utamanya yang menggunakan motor itu harus berhati-hati. Jika memungkinkan masyarakat ini menunggu cuaca membaik untuk bisa berkendara atau melintas di jalur Maros Bone ini. Baik, untuk masyarakat yang pada saat ini sedang menunggu jalannya evakuasi dan juga jalan kembali dibuka, apakah mereka beristirahat di sekitar lokasi longsor mungkin atau ada rumah warga yang digunakan untuk tempat beristirahat atau seperti apa, rekan Nurul? Ya, baik Mas. Dari beberapa video viral yang beredar di media sosial, ini banyak sekali masyarakat yang menunggu di sekitar lokasi longsor dan mereka ini kebanyakan membeli makanan yang disediakan oleh masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Memang tanah longsor ini cukup membuat berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan tadi beberapa masyarakat sempat mengadu bahwa mereka bahkan tidak bisa berjualan karena tidak bisa melintas di area ini Tribunars. Dan ada juga masyarakat yang rela untuk menunggu lama karena memang sehari sebelumnya sudah cuti untuk pulang ke kampungnya, namun ternyata harus terjebak macet di lokasi ini. Beruntungnya Tribunars memang ada beberapa warung-warung kecil dan juga rumah-rumah warga yang bisa ditempati oleh masyarakat untuk menunggu sembari proses evakuasi dilakukan oleh pihak terkait. Baik, untuk material longsor yang saat ini sedang menutupi jalan, begitu rekan Nurul, apa saja yang menjadi material dari longsor? Apakah hanya tanah? Kemudian Nurul, atas laporannya dari Kabupaten Maros, kita menunggu update informasi selanjutnya terkait bagaimana laporan cuaca dan juga laporan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Maros. Dan sementara itu, Tribunars, kita akan menyaksikan wawancara secara langsung bersama Kapolsek Malawa, Ibtu Syarifuddin Mado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Malawa Ibtu Syarif melaporkan bahwa betul telah terjadi longsor, yaitu bebatuan dari tebing Jalan Poros Malawa Bone atau Malawa Maros, yang mana terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 dini hari. Dan jajaran kepolisian Polsek Malawa setelah mendapat laporan langsung ke TKP untuk menutup akses dua arah pengendara, mengingat di TKP rawan longsor, di mana longsor ini terjadi pada malam hari itu dilanda karena hujan. Dan alhamdulillah saat ini setelah kami lakukan koordinasi dengan pihak kontraktor yang mana terjadi pelebaran jalan untuk segera dievakuasi. Dan untuk saat ini terjadi antrian yang cukup panjang, sekitar kurang lebih 1 kilo dari dua arah. Namun kami jajaran kepolisian terus menghimbau kepada pengendara untuk bila mana yang urgen untuk dapat mengambil rute Sopeng Bulu 2 Makassar, begitupun Makassar Sopeng Bone. Untuk saat ini proses evakuasi di TKP masih berlangsung dengan menggunakan 3 unit alat berat. Kenapa kami belum bisa melakukan buka tutup, mengingat bebatuan yang dari atas bukit masih terus berjatuhan, sehingga kami tidak berani untuk mengambil suatu resiko. Lebih baik untuk kami menepikan, menghimbau kepada seluruh pengendara untuk beristirahat di tempat rest area terdekat. Demikian untuk dilaporkan dari Polsek Malawa. Terima kasih. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.